Seiring dengan kemajuan zaman, maka perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini semakin pesat dan semakin berkembang. Nah, Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara, seri Guru Belajar dan Berbagi, seri Semangat Guru, kemampuan non-teknis adaptasi teknologi merupakan salah satu solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam bahagia untuk kita semua. Halo Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara. Apa kabar? Semoga kita semua selalu sehat walafiat dan selalu semangat. Saya Evi Aprianti dari SMP Negeri 2 Ngaglik Sleman, Yogyakarta. Nah, Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara, kali ini saya akan menceritakan dan memperkenalkan tentang sebuah pelatihan yang diselenggarakan oleh Kemendikbud, yaitu seri Guru Belajar dan Berbagi, seri Semangat Guru, kemampuan non-teknis dalam adaptasi teknologi. Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara, izinkan saya menceritakan sedikit tentang kurikulum yang terdapat di dalam pelatihan ini. Di dalam pelatihan seri Semangat Guru Kemampuan Non-Teknis dalam Adaptasi Teknologi ini ada 6 kurikulum ya, Bapak Ibu hebat sekalian ya. Yang pertama itu tentang resiliensi, yaitu tentang tangguh dan teknologi ya. Kemudian yang kedua tentang critical thinking, tentang berpikir kritis dan teknologi. Kemudian yang keempat itu tentang yang ketiga tentang creativity, yaitu tentang konten dan teknik penceritaan. Kemudian yang keempat communication, yaitu komunikasi efektif. Kemudian yang kelima improvement teacher, yaitu penerapan kelas campuran, dan yang keenam adalah collaboration, yaitu tentang kolaborasi ya, tentang kolaborasi dan dampak. Oke, Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara. Sedikit akan saya ceritakan tentang kurikulum tersebut. Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara, pada kurikulum atau di modul yang pertama ini tentang resiliensi, tangguh dan teknologi, di sini adalah bagaimana kemampuan awal kita dalam menggunakan teknologi ya. Kemudian saat ini kita ini sedang berada di bawah tekanan. Bagaimana sih kita menggunakannya ya? Kadang-kadang tidak semuanya menguasai teknologi. Nah, untuk itu Bapak Ibu guru hebat di sini ya yang bisa saya pahami bahwa penguasaan teknologi itu bukan berarti kita harus menguasai banyak aplikasi, tapi bagaimana kita memaksimalkan aplikasi tersebut dan memanfaatkan aplikasi tersebut untuk pembelajaran. Intinya kita sebetulnya bagus sih kalau kita bisa menguasai semua aplikasi, tapi untuk kita yang tidak seberapa memahami tentang teknologi, lebih baik kita memahami satu teknologi atau aplikasi dan kita maksimalkan aplikasi tersebut sehingga dapat diterapkan langsung di proses pembelajaran. Ini sih pengetahuan pemahaman saya di modul 1 ini. Untuk itu, biar lebih paham, Bapak Ibu nanti bisa pelajari sendiri. Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara, pada kurikulum yang kedua ini ya, tentang critical thinking, berpikir kritis dan teknologi, sekilas materinya yaitu di sini bahwa bagaimana kita itu bisa
disiplin, mahir dalam membuat konsep ya, dan menerapkannya di dalam proses pembelajaran. Nah, untuk itu di sini ada dua intinya, yaitu di observasi dan di insight. Di observasi ini ada rumusnya tuh ya, Bapak Ibu. Saya baru sadar bahwa, saya baru yakin bahwa, itu berarti kita masih observasi. Tapi kalau sudah masuk ke, itu baru sadar kita, namanya saya sadar. Kemudian kalau saya berpikir, itu ciri-cirinya misalnya saya jadi terpikir, kemudian berarti jangan-jangan, nah ini saya berpikir, disinilah di modul 2 ini ya, adanya konsep SSSP. Saya sadar, saya berpikir. Nah, ini adalah rumus yang akan diterapkan di dalam berpikir kritis. Supaya lebih jelas dan lebih paham, jangan lupa Bapak Ibu, ada di modul 2. Guru hebat di seluruh Nusantara, pada kurikulum yang ketiga atau di modul ketiga ini tentang creativity, konten, ya, berarti teknik penceritaan, konten dan teknik penceritaan. Di sini bagaimana kita dituntut untuk bercerita, kesanggupan atau kekuatan yang dimiliki oleh kita untuk menyampaikan ide. Nah, jadi konten itu perlu ya. Jadi semua bentuk komunikasi yang berbentuk audio visual ya, yang isinya informasi atau apapun terkait dengan proses pembelajaran. Yang lebih efektif digunakan di sini adalah memang teknik bercerita. Nah, untuk itu Bapak Ibu guru hebat ada di dalam modul ini. Jadi jangan sampai ketinggalan. Guru-guru hebat di seluruh Nusantara, di kurikulum yang keempat atau modul keempat tentang communication ya, komunikasi efektif. Nah, di sini bagaimana kita dituntut untuk dapat berkomunikasi yang efektif. Bagaimana sih komunikasi efektif tersebut? Yang pastinya ya, intinya bahwa ada 4 kegiatan komunikasi di sini ya. Bagaimana kita bisa membina hubungan yang baik, kemudian bagaimana kita bisa membagikan informasi, saling mendengarkan, kemudian saling mengerti. Intinya di sini ya, berarti kita itu harus memahami bagaimana bisa mendengarkan, bisa mengerti, bisa membina hubungan baik dan berbagi informasi. Di sini semua ada teknik-tekniknya di dalam modul. Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara. Pada kurikulum kelima atau modul kelima tentang Empowered Teacher, yaitu penerapan kelas campuran, bagaimana di sini dijelaskan tentang ya pembelajaran sinkron, asinkronus, kemudian di sini yang lebih dikenal tuh dengan namanya blended learning ya, kelas campuran. Jadi ada yang daring tapi luring, kemudian luring, daring ya, seperti itu ya. Semuanya dijelaskan di dalam sini bahwa di dalam konsep pembelajaran campuran ini ya, inovasi yang berkaitan dengan teknologi di sini ya. Jadi kita kaitannya sama inovasi di dalam teknologi yang lebih diutamakan di sini. Nah, untuk itu ya di sini juga kita harus mengembangkan pendekatan karakter ya, kemudian menghilangkan, sebenarnya di sini banyak peran guru yang hilang ya, karena sudah di dalam teknologi itu tadi. Untuk itu, agar lebih jelas juga semua ada di modul ini tentang pembelajaran kelas campuran ya. Pembelajaran sinkron dan asinkronus semua ada di sini. Bapak, Ibu guru hebat di seluruh Nusantara. Pada kurikulum yang ke-6 atau modul ke-6 tentang collaboration, kolaborasi dan dampak ini ya, di sini akan dibahas tentang bagaimana
kita itu harus berkolaborasi. Sedikit kutipan dari, Bapak Pendidikan ya, Bapak Pendidikan Nasional yaitu Ki Hajar Dewantara bahwa bangsa yang tidak percaya pada kekuatan dirinya sebagai bangsa tidak dapat berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Ini sekilas kutipan, eee, yang, saya kutip dari bapak kita, Bapak Pendidikan yaitu Ki Hajar Dewantara. Jadi di sini bagaimana sebagai seorang pendidik kita harus berkolaborasi supaya dapat meningkatkan kapasitas diri, mengembangkan komunikasi kita di antara, guru dan siswa, kemudian antara kita guru dengan guru, kemudian guru berkolaborasi dengan guru dan, rekan-rekan pengajar lainnya. Ini intinya di dalam kolaborasi. Nah, Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara, melalui pemanfaatan teknologi ini kita semua harus semangat supaya kita dapat mengakselerasikan teknologi dan mengintegrasikannya dalam proses pembelajaran di sekolah. Ayo Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara, segera daftarkan diri Anda sebelum tanggal 14 Juni 2022. Terima kasih. Terima kasih.